Salam, di sini perkenalkan nama saya Dinata Patricia dengan NIM 230402051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, proposal saya yang berjudul PLTS Atap. Nah, yang pertama itu kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana perencanaan PLTS Atap untuk rumah tinggal di Batam mencakup analisa lokasi, struktur atap, desain sistem, dan aspek ekonomi, di mana tujuannya itu untuk menentukan solusi on-grid yang aman, efisien, dan layak biaya secara biaya. Untuk sistem yang direkomendasikan itu bersifat on-grid dengan kapasitas sekitar 1,35 kWp untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik harian. Kita masuk yang pertama yaitu perencanaan struktur PLTS, di mana yang pertama itu ada lokasi dan bayangan. Untuk lokasi dan bayangan itu ada berapa poin? Yang pertama, lokasi ini memiliki potensi radiasi yang tinggi tanpa penghalang signifikan. Atap berbentuk skillion menguntungkan untuk pemasangan. Kemudian yang kedua itu analisa bayangan dan orientasi azimut menentukan posisi panel agar produksi stabil sepanjang tahun. Yang ketiga, pertimbangan sudut kemiringan 10 derajat sampai 15 derajat ideal untuk pembersihan alami dan efisiensi di dekat ekuator. Selanjutnya, kita masuk ke bagian atap dan struktur. Nah, untuk bagian atap dan struktur ini juga terdapat 3 poin, di mana poin yang pertama itu adalah atap saat ini berbahan seng dengan rangka kayu, bobot panel memerlukan penguatan struktur. Kemudian yang kedua, rekomendasi perbaikan meliputi penguatan gording, penambahan bracing, atau tiang penyangga untuk landutan. Yang ketiga, sistem mounting menggunakan L-foot dengan EPDM untuk mencegah kebocoran material aluminium anodized untuk ketahanan korosi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perancangan struktur dari si PLTS. Di mana sistem kita masuk ke desain sistem. Nah, untuk desain sistemnya ini sendiri juga terdapat atau terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama itu rekomendasi sistem on-grid dengan kapasitas 1,35 kWp dapat menggunakan 2-3 panel besar dengan inverter sebesar 1 kW sampai 1,5 kW. Yang kedua, untuk bagian konfigurasi, panel berjajar pada area atap depan untuk meminimalkan bayangan dan mengoptimalkan produksi harian itu sekitar 4,56 kWh. Dan yang ketiga itu untuk mounting atau kita bilang juga flush mount pada atap silikon itu menggunakan L-foot dan EPDM untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya untuk bagian RAB dan komponen. Nah, untuk RAB-nya sendiri sudah saya buat di tabel. Nah, tabelnya itu sudah saya lampirkan di bagian proposal saya dan juga saya lampirkan di PPT saya ini, di mana komponen yang kita butuhkan itu ada modul surya, inverter grid tie, mounting system, DC combiner solar, kabel DC solar, kabel AC, proteksi itu seperti MCB dan SPD, kemudian ada instalasi dan aksesoris. Nah, itu juga ada dibuat untuk spesifikasinya, jumlah yang dibutuhkan, dan juga harga persatuan unitnya. Kemudian untuk estimasi total investasi itu sekitar 17.100.000. Itu sudah meliputi panel, inverter, mounting kabel, proteksi dan instalasi. Kemudian yang kedua itu seperti sudah yang saya bilang tadi, untuk komponen-komponennya itu ada terdapat komponen utama di mana itu ada modul 450 sampai 550 WP itu modul suryanya. Kemudian ada inverter grid tie 1 kW sampai 1,5 kW. Kemudian ada rail aluminium. Kemudian ada DC combiner. Kemudian ada kabel PV dan ada juga proteksi MCB atau SPD. Kemudian untuk penghematan dan payback. Untuk ini terbagi dalam 2 poin saya buat di sini. Itu yang pertama ada perkiraan produksi itu sekitar
4,56 kWh per hari, di mana itu menghasilkan penghematan sekitar 197.550 per bulan atau 2.370.600 rupiah per tahun. Di mana poin kedua itu pada tahap awal kita melakukan investasi sebesar 17,1 juta sesuai dengan RAB yang kita buat. Nah, itu mendapatkan payback period selama 7 tahun, di mana umur panel tuh mencapai 20-25 tahun memberikan manfaat bersih dalam jangka yang panjang. Kemudian ada regulasi dan sertifikat. Ini juga terbagi dalam 2 poin, itu eh, yang pertama itu di mana pastikan komponen itu bersertifikat. Kita bisa gunakan SNI untuk panel, kemudian ada sertifikat inverter grid tie itu atau anti islanding. Kemudian yang ketiga itu ada standar TKDN bila kita perlu. Kemudian untuk poin yang kedua itu sertifikasi diperlukan untuk penggantian meter eksim dan kebutuhan dari si PLN. Nah, untuk kesimpulannya itu saya buat ke dalam 3 poin, di mana poin yang pertama itu PLTS atap dirancang aman dan layak ekonomi untuk rumah tinggal dengan kapasitas 1,35 kWp. Poin yang kedua, perbaikan struktur atap dan pemilihan komponen bersertifikat penting untuk keamanan dan kelayakan izin. Nah, poin yang terakhir itu investigasi kembali dalam lebih dari kurang lebih 7 tahun memberikan penghematan yang signifikan selama umur panel tersebut. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.